Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masalah salat Kusyuf. gerhana al-kusufain. Kusuf artinya salat gerhana matahari dengan huruf kaf, kusuf. Adapun khusuf bi hurufil kha, huruf kha adalah gerhana bulan. Lanjutkan sampai mana kemarin? Salat kusuf gerhana matahari dan salat khusyuf gerhana bulan. Baik. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Fussilat ayat 37, La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Yang artinya, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya, yaitu matahari dan bulan, jika kalian hanya menyembah kepadanya. Baik. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Ayataini min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi gerhana dari salah satunya dengan sebab ada matinya seseorang dan bukan juga karena lahirnya seseorang. Baik. Apabila kalian melihat terjadinya gerhana, maka hendaklah kalian sholat dan berdoalah sampai berakhirnya gerhana. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hukum gerhana. Jadi awal daripada salat gerhana ini itu disebutkan bahwa anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim kalau tidak salah, itu ada di Mekah ya kuburnya, itu meninggal dunia. Lalu para sahabat mengait-ngaitkan terjadinya gerhana pada saat itu dengan kematian anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya, Nabi bersedih dengan meninggal anaknya sampai alam pun terjadi gerhana. Wah, jadi dikait-kaitkan begitu. Nah, Nabi tidak suka mengait-ngaitkan sesuatu dengan yang tidak ada kejelasannya. Nah, oleh karena itu kata Nabi, gerhana matahari, gerhana bulan ini adalah salah satu tanda-tanda daripada tanda kebesaran Allah. Jadi ayat itu tanda. Ya, bukanlah terjadi gerhana itu, tidaklah terjadi gerhana itu dengan alasan sebab meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Artinya jangan dikait-kaitkanlah gerhana ini. Wih, ada orang meninggal sampai ini orang besar yang meninggal ini, maka terjadi gerhana. Oh jangan, nggak usah dikait-kaitkan. Apalagi, oh baru ini tandanya lahir seseorang ini, orang hebat nih, terjadi gerhana. Dan. Nggak seperti itu. Nah kenapa? Karena ada sebagian manusia di dunia ini yang mereka itu menyembah matahari. Agama apa namanya itu di Jepang? Agama Shinto apa nih? Nah, Shinto, agama penyembah matahari. Ada juga penyembah bulan, penyembah bintang ya, masuk bulan bintang ya. Ya bubuhan dukun-dukun, perbintangan ya. Nah, bubuhan dukun menyantet-nyantet itu adalah di malam hari kebanyakan orang. Tidak, itu bukan kaitan dengan sesuatu
kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Tetapi ini adalah memang tanda daripada tanda kebesaran Allah. Makanya sebutkan dalam surah Fussilat tadi, kalau terjadi gerhana ya, maka bukan sujud kepada matahari, bukan sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan tadi. Orang dulu nih ya, itu mungkin sampai sekarang masih ada mungkin orang-orang yang jahiliyah ya, jahiliyah modern. Kalau jahiliyah zaman dulu itu kalau terjadi gerhana, wah itu luar biasa itu. Ya. Ada yang dikatakan di bulan dimakan raksasa lah, apalah itu kan. Kejadian inilah, macam-macam ya. Bukan seperti itu. Tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, begitu juga terjadinya gerhana di zaman Nabi karena anak beliau meninggal dunia. Lalu sahabat mengait-ngaitkan kejadian gerhana pada saat itu dengan meninggal anak beliau tadi. Nah ya, itu asal muasal daripada salat yang dianjurkan oleh Nabi kita dalam pelaksanaan salat gerhana tadi. Cuman memang ada tanda disebutkan di dalam hadis, kalau tidak salah riwayat Imam Ibnu Khuzaimah kalau tidak salah, itu ada tanda dekatnya hari kiamat ya, ada 10 tanda daripada dekatnya hari kiamat itu. Ada yang dukhan, asap ya. Ini para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud asap itu. Dukhan itu asap. Ada yang mengatakan itu adalah asap knalpot, asap pabrik-pabrik. Maka bocorlah ini atmosfer. Ada juga yang mengatakan asap kebakaran. Yang paling besar lagi heboh di mana kan? Di Los Angeles ya. Itu asapnya kemana-mana, dukhan. Ala kulihat, tidak tahu yang secara hakiki, tidak tahu secara pasti para ulama itu masih mengira-ngira. Tapi akan terjadi salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat itu adanya dukhan tadi, asap. Kemudian apa lagi? Ada Dajjal keluar, Ya'juj wal Ma'juj. Kemudian apalagi namanya itu Nabi Isa turun. Ya, ada dabbah binatang, entah bagaimana bentuknya. Dia bisa berbicara dengan manusia, berbicara dengan bahasa apapun. Kalau manusia ingin menangkap dia, tidak bisa ditangkap. Tapi kalau dia menangkap orang bisa. Menangkap itu apakah dimangsanya atau tidak. Cuma dalam riwayat itu adalah binatang ini cuma nakut-nakutin. Datangnya nggak ada yang tahu, kemudian hilangnya pun juga hilang sendiri. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Itu binatang itu dabbah. Apakah semacam Godzilla atau apa, Allah alam. Dia bisa ngomong dengan bahasa manusia. Nah, kemudian salah satunya di antara itu adalah terjadinya gerhana di timur, di mana? Di tengah, di barat. Jadi seluruh dunia terjadi gerhana. Itu disebutkan di dalam hadis itu ya, terjadi gerhana di timur dunia, di tengah dunia, di barat dunia. Para ulama ada yang mengatakan bahwa, tapi ini prediksi saja ya, tidak ada yang tahu pasti, cuma berandai-andai saja. Mereka mengatakan bisa saja terjadi gerhana total di timur dunia, di tengah dunia, di barat dunia. Itu bisa terjadi gerhana total karena capeknya perputaran galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini. Ya, jadi bisa saja terjadi gerhana total ke timur, di tengah dan di barat dunia. Tapi terus terang kami pribadi lebih setuju dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan sebenarnya itu bukan
sebab terjadinya gerhana itu bukan sebab karena capeknya perputaran planet-planet ini yang mengitari matahari dan seterusnya, bukan itu. Tapi memang terjadi gerhana. Gerhana itu 24 jam. Nah, kemudian setelah itu timbullah matahari di sebelah barat. Nah, di sebelah barat ini bukan berarti matahari itu timbul di sebelah barat. Sekarang kan matahari timbul di sebelah timur kan ya. Nanti katanya timbul di sebelah barat. Iya, tapi bukannya berpindah matahari itu timbul di sebelah barat, tetapi ini yang paling saya masuk akal. Tetapi pada saat itu terjadi gerhana di timur, di tengah, di barat. Jadi seluruh dunia ini gerhana. Malam itu sambut gerhana bulan, siang disambut dengan gerhana matahari. Jadi mulai subuh itu dunia gelap, nggak ada yang melihat matahari. Padahal matahari ada, tapi gerhana. Matahari ada, cuman gerhana. Nah, kemudian karena gerhana matahari ini gelap, sebelumnya juga gerhana bulan sambut gerhana matahari, kemudian terjadilah gerhana ini total dari pagi sampai sore. Nah, setelah di sore hari gerhana itu hilang. Gerhana itu hilang. Ketika gerhana itu hilang, maka timbullah matahari yang timbulnya di mana? Di sebelah barat. Padahal matahari ada aja. Matahari ada aja, cuman disitulah timbul ketika gerhana hilang timbullah matahari seakan-akan timbul di sebelah barat. Dan setelah itu tidak lama terbenamlah matahari. Nah, para ulama mengatakan bahwa manusia itu bagaimanapun dosanya, banyaknya, walaupun seberat dan seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, asalkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya orang tersebut dengan syarat taubatan nasuha. Tetapi tobat ini akan ditutup, pintu tobat ini ditutup dengan 2 cara. Yang pertama, ditutup tobat tadi dalam perorangan. Kapan itu? Yaitu pintu tobat itu ditutup pada saat yughargir. Yughargir itu pada saat roh sudah sampai di tenggorokan. Kalau sudah roh sampai di tenggorokan, itu tidak bisa lagi diterima taubatnya. Kayak Fir'aun itu, ketika sudah dia yughargir, ruhnya sudah mau sampai di ujung sini, sudah mau mati, baru dia amantu birabbi Musa wa Harun. Kata Fir'aun, aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tapi sudah di ujung, nggak diterima lagi. Nah, kalau seandainya belum sampai di tenggorokan, roh tadi itu masih bisa bertobat. Roh itu kan berjalan. Siapa yang pernah menghadapi orang sakaratul maut? Ada yang pernah melihat orang sakaratul maut? Nah, kalau saya pribadi pernah itu melihat bapak saya pada saat sakaratul maut. Itu betul-betul kelihatan itu roh jalan. Jadi roh itu jalan dari kakinya. Makanya kan kalau orang itu meninggal dunia itu kakinya sudah pucat. Dinginnya itu bukan dingin karena apa? Dingin anyap gimana? Tidak ada rohnya. Dipegang itu dinginnya bukan dingin karena AC, karena dinginnya sudah dingin ayam mati itu, nah dipegang apa rasanya? Nah itu pucat nih kaki, dia jalan turun tadi, naik dia sampai ke mata kaki, terus sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke pusat, sampai ke dada sini. Nah, makanya kalau orang sudah meninggal, mengaruh dia, mengaruh. Pas sampai di tenggorokan, nah sampai sini, eksekusinya langsung diambil oleh malaikat malakal maut tadi.
Nah, selama masih di dada terakhir di dada masih bisa diterima. Kalau sudah sampai di tenggorokan, nggak bisa lagi berucap-ucap itu, nggak lagi bisa berucap-ucap. Lidahnya keluh sudah. Tapi kalau masih di pinggang, di dada, ruh tadi itu masih bisa berucap-ucap. Dan kata ulama, kenapa ya Nabi kita memberikan nasihat kepada kita, jangan Nabi, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir hayatnya bisa mengucapin la ilaha illallah, masuk surga. Kenapa harus dikatakan dengan la ilaha illallah? Tidak disambung Muhammadun Rasulullah, cuman la ilaha illallah saja. Nah, karena kata ulama, la ilaha illallah itu bisa diucapkan tanpa mulut bibir ini bersatu. La ilaha illallah. Kita bisa buka nih mulutnya. La ilaha illallah. Mulut ini, bibir ini tidak bersatu, tidak apa-apa. Tapi kalau Muhammadur Rasulullah. Karena pada saat sakaratul maut itu ujung-ujung itu ya di dada ini itu sudah mulai keluh bibir tadi. La ilaha illallah. Ini mulut itu kadang apa. Makanya jangan heran kalau ada orang meninggal dunia itu mulutnya nganga, matanya kebincalak dia orang Banjar. Kenapa? Karena roh tadi itu keluar di sini. Nah, keluar dia ketika keluar mata ini ngikutin arah roh itu naik. Dan pada saat orang itu sudah meninggal dunia, maka disunahkan untuk menutup matanya. Kalau dia belum terbuka lagi, itu karena kelamaan sudah. Jangan, udah bisa tutup matanya, atau jadi hantu. Enggak, kebanyakan dosa. Bukan, karena kelamaan nutup. Kelamaan nutupnya. Jadi kalau dia sudah meninggal, tutup langsung. Nah, kalau kelamaan, terbuka terus dia. Terbuka terus. Nah, jadi setelah meninggal tutup nih. Rahang ini terbuka, lemas dia. Nah. Kalau kelamaan, itu jar orang Banjar keras kajung. Keras kajung, matinya keras gitu. Nah, oleh karena itu disunahkan ketika sudah meninggal dunia diikat nih. Rahangnya diikat ini. Nah, supaya nggak nganga mulutnya. Kalau dia nganga, susah ditutup lagi. Tetap tutup mulut. Ini kan ya. Kemudian matanya dipejamkan. Tangannya sudah begini lah. Dianjurkan diginikan. Kalau sudah pasti meninggal dunia, diginikan, kakinya dirapatkan, di jempolnya jadi ikat. Nah, diikat sini di jempol sini. Nah, gini. Terkadang dia kakinya begini, nah, kan ya. Kenapa begini ya? Karena saking sakitnya roh itu ditarik, main sakit. Lah kita saja umpama di Jawa sini, saking sakitnya, ini kita berurut nih, yang diurut di tangan. Tapi kita kan, sampai kaki itu keras kajung nih, saking apa ya, saking nahan sakit tuh. Itu baru diurut. Bagaimana kalau seandainya rohnya dicabut? Nah, itu makanya kakinya keras kajung. Nah, jadi tangan begini. Nah, kalau lambat ditutup, digitukan, ya tadi ngangkang dia. Nah, ketika dimandiin, dipegang sama orang, kelepasan nih tangannya orang mandikan karena sabun, tiba-tiba tangannya mayat itu menepuk orang yang lagi mandikan, wah begitu, jadi hantu, lari dia. Padahal nggak jadi hantu, kelepasan nih. Kelepasan tangannya si mayat tadi karena yang mandikan licin, bersabun tadi. Nah itu yughargir tadi. Selama belum yughargir, ini secara pribadi masing-masing gitu. Kita yang banyak dosa ini pasti kita berdosa ya. Gak ada yang gak pernah berdosa. Itu tobatnya selama belum datang itu. Nah yang kedua adalah sebelum matahari timbul di sebelah barat tadi. Kalau matahari sudah timbul di sebelah barat, pintu tobat ditutup secara permanen untuk keseluruhan. Untuk secara keseluruhan.
Nah, oleh karena itu kata ulama, kalau ada terjadi gerhana, kita orang Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana ini. Gerhana bulan, gerhana matahari, berkumpul berjamaah. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan itu adalah akhir daripada akhir pintu tobat. Karena kalau yang kita katakan tadi terjadi gerhana sampai sore, kemudian hilang gerhana di sore hari, timbul matahari tadi. Itu yang dikatakan timbul matahari di sebelah barat tadi. Nah, kalau sudah timbul matahari di sebelah barat, selesai sudah, pintu tobat ditutup secara permanen. Nah, dikatakan orang-orang yang beriman ketika melihat terjadi gerhana itu di akhir masa itu ya, di akhir masa itu apakah kita panjang umur ketemu itu atau enggak, wallah alam. Ya, kalau sampai ketemu itu berarti ketemu juga dengan Dajjal. Ya, paling susahnya hidup itu nanti di zaman Dajjal, paling berat hidup di zaman Dajjal itu. Nah, jadi ketika terjadi gerhana atau orang-orang beriman masuk ke masjid. Mereka takut ini akhir daripada akhir dunia. Mereka bertobat, berzikir, bertobat begitu. Sampai akhirnya di sore hari. Ketika sudah di sore hari, maka terbitlah matahari sebelah barat. Seakan-akan terbit sebelah barat. Padahal bukan matahari yang terbit sebelah barat. Tetapi apa tadi ya? Sebagian ulama mengatakan karena tertutup perjalanan matahari dari timur ke barat dengan sebab terjadi gerhana. Nah, setelah timbul matahari di sebelah barat, maka datanglah lagi angin yang sangat lembut sekali. Dia bertiup dari sebelah timur dunia, terus berjalan angin tadi sampai ke barat dunia. Kemana angin itu lewat? Angin itu sangat lembut sekali, bukan angin tornado, bukan angin topan, dia ada angin lembut. Jalan begitu angin tadi, lalu angin tadi melewati di ketiak-ketiak orang beriman. Dia masuk ke sini. Mungkin bahasa kitanya angin duduk ya. Karena angin duduk pernah merasakan angin kan di sini kan angin duduk itu sakit di sini. Jadi masuk dia. Ketika angin itu lewat di bawah ketiak orang-orang beriman, saat itu orang muslimin berangsur-angsur meninggal dunia. Yang timur duluan meninggal dunia. Jalan lagi matahari angin tadi. Terus meninggal, terus sampai barat dunia. Dan saat itu seluruh kaum muslimin dan muslimat yang punya iman meninggal dunia secara serempak. Nah, setelah orang beriman meninggal dunia serempak, maka tidak ada lagi orang-orang yang menyebut nama Allah. Dan dikatakan selama di dunia ini masih ada orang yang menyebut Allah, tidak akan terjadi yang namanya kiamat. Tapi pada saat itu seluruh kaum muslimin muslimat serempak meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang mengucapkan Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Sangkakala ditiup oleh Israfil atas perintah Allah. Trot meninggal, terjadilah kiamat. Jadi kiamatul kubra, kiamat besar itu orang beriman tidak ada yang tahu, tidak pernah melihat, tidak akan pernah melihat yang bagaimana dahsyatnya kiamat besar itu. Akhir daripadanya, tidak ada orang beriman melihat. Kenapa? Karena sebelum terjadi kiamat itu orang beriman semuanya meninggal dunia secara serempak. Bisa dipaham kira-kira ini? Nah, itu tuh. Nah, jadi kita kembali asal muasal daripada gerhana, maksudnya disyariatkannya salat gerhana ini adalah di zaman Nabi. Tapi tidak ada kaitan terjadinya gerhana itu dengan sebab meninggal anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah dipaham dulu kira-kira ya. Gerhana. Seumur hidup nih ya, seumur hidup. Dari lahir sampai sekarang saya baru 2 kali mendapati gerhana total. Yang pertama tahun 80-an, masih kecil tuh, ingat banget saya masih SD. Ada yang tahu masih ingat tuh? Tahun 80-an terjadi gerhana itu. Total itu, gelap sama sekali dunia. Tapi sebentar juga.
Yang kedua di tahun berapa terjadi gerhana? Sebelum corona kalau nggak salah. Terjadi gerhana total juga. Gelap semuanya. Nah, yang lainnya ya cuman kebanyakan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan ya sering ya terjadi. Kalau gerhana matahari itu sangat jarang terjadi. Apalagi total. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut. Hukum salat gerhana adalah sunnah muakkad walaupun dilaksanakannya tidak dengan berjamaah. Baik, salat gerhana ini hukum asalnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Walaupun salatnya itu cuman sendirian. Jadi tidak mesti berjamaah, tapi yang afdalnya adalah dengan berjamaah. Dan kalau seandainya berjamaah, dianjurkan untuk berkhutbah. Nah, kalau gerhananya itu lama, lumayan. Bisa kita melaksanakan salat pada saat terjadi gerhana. Tapi kata ulama tidak mesti salat gerhana itu dilakukan dari takbir sampai salam di saat terjadi gerhana. Itu nggak wajib. Yang wajib maksudnya salat gerhana ini bisa dianggap sah adalah pada saat seseorang itu salat mengangkat takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram, disitulah saat takbiratul ihram di situ masih dalam keadaan gerhana. Umpama gerhana cuma 1 menit gerhananya cuma satu menit, kan ada itu cuma 1 menit. Bagaimana kita mau salat 1 menit dari takbiratul ihram sampai salam? Itu kata ulama tidak diwajibkan. Salat gerhana dari takbir sampai salam dilakukan pada saat gerhana, tidak wajib. Yang wajib itu cuma pada saat takbiratul ihram, disitulah dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana. Jadi kalau seandainya ada yang masih komando, terjadi gerhana, pas terjadi gerhana, Allahu Akbar. Walaupun setelah takbiratul ihram ini hilanglah gerhana, maka salat ini tetap dilaksanakan sampai akhir, sampai salam. Dan kalau berjamaah dianjurkan juga untuk berkhutbah. Yang penting saat takbiratul ihram itu terjadinya gerhana. Kalau belum terjadi gerhana, maka tidak ada salat gerhana. Atau selesai gerhananya baru takbiratul ihram, maka tidak ada salat gerhana lagi. Dan salat gerhana ini tidak bisa diqadha. Dan salat gerhana ini boleh dilaksanakan walaupun di waktu 5 yang haram. Ada waktu 5 yang haram untuk dilaksanakan salat di situ. Pertama setelah salat subuh, kedua setelah salat asar, ketiga pada saat matahari di pertengahan, keempat pada saat matahari terbit, kelima pada saat matahari terbenam. Tidak apa-apa kita melaksanakan salat gerhana di waktu 5 yang haram tadi. Contoh umpama dikatakan pengumuman dari pemerintah bahwa gerhana matahari terjadi adalah jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, jam 5 sore terjadi gerhana. Apakah kita boleh salat gerhana? Boleh. Tidak ada larangan. Kenapa? Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah as-shalah as-sababul mutaqarrib. Karena salatnya bersamaan dengan terjadinya sebab. Tapi dengan catatan apa tadi ya? Saat takbiratul ihram itu dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana. Walaupun setelah takbiratul ihram gerhananya hilang, itu nggak ada masalah. Tetap diselesaikan salat gerhananya sampai selesai. Dan kalau berjamaah disunahkan untuk berkhutbah. Mudah dipaham dulu kira-kira. Hukumnya sunnah muakkadah. Artinya kalau ada orang yang melihat terjadi gerhana tapi dia tidak mau salat gerhana, hukumnya adalah makruh. Tidak berdosa, tidak. Tapi cuman Allah benci. Ya, kalau ada orang melihat gerhana tapi tidak mau salat, itu hukumnya makruh. Sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala.
walaupun tidak sampai haram. Mudah dipaham dulu kira-kira? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Enggak ada. Baik, teruskan. Dan dimakruhkan kalau tidak mengerjakannya. Nah itu, dimakruhkan kalau tidak mengerjakannya. Kecuali ada uzur. Kalau ada uzur, malah lain masalah. Umpama apa ya, perempuan lagi haid, lain masalah. Atau dia lagi sakit, lain masalah. Atau dia sedang musafir, lain masalah. Tapi kalau lagi damai-damai saja, terjadi gerhana tapi tidak mau sholat gerhana, makruh. Dan bisa, bukan lagi makruh, bisa sampai haram. Kalau seandainya dia sudah tidak sholat, lalu berpesta pora lagi. Berpesta pora itu di mana tuh? Pernah entah di Balikpapan atau di mana tuh? Yang tahun berapa itu terjadi gerhana total. Orang sholat gerhana dia bikin pesta di pantai, bikin pesta entah di Balikpapan atau di mana dulu. Nah, menyambut gerhana. Jadi bikin pesta di pantai. Orang beriman takut sekali. Kenapa? Kalau jangan-jangan itu hari akhir daripada hari kiamat. Tapi kalau orang tidak beriman, tidak mengerti tentang Islam, tentang iman, ketika terjadi gerhana, mereka tuh membuat acara, berpesta pora, membuat ilmiah mencari apa terjadi ini. Itu orang tidak beriman, malah berpesta pora. Joget-jogetan, mengadakan musik, oh bahaya nih. Bahaya. Kita jangan seperti itu. Maka dianjurkan kata Nabi, salatlah, berdoalah. Salatlah, berdoalah. Kenapa? Ya tadi, khawatir jangan-jangan itu adalah akhir daripada hari dunia. Dari itu. Baik, lanjut. Dan disunnahkan untuk mengerjakannya dengan berjamaah di dalam masjid. Nah, berjamaah dalam masjid. Sholat gerhana di masjid, bukan di lapangan. Di masjid. Ya, lain sholat istisqa. Kalau sholat istisqa dianjurkan di lapangan terbuka. Sholat hari raya juga afdalnya juga di masjid, bukan di lapangan. Yang afdal sholat di lapangan itu adalah sholat istisqa. Jangan terbalik, sholat istisqa di masjid, sholat hari raya di lapangan, terbalik itu. Walaupun boleh nggak apa-apa, cuman afdalnya kita bicara afdal deh. Sholat gerhana di masjid, sholat hari raya di masjid. Yang lain kalau membludak, kalau membludak lain masalah. Nah tapi hanya satu yang dibolehkan, maksudnya disunahkan di luar masjid. Apa itu? Sholat istisqa, sholat minta hujan. Baik, kita kembali. Gerhana, sholatnya dikerjakan di masjid, afdalnya. Lanjut. Waktunya adalah dari dimulainya gerhana dan berakhirnya adalah yang pertama, kalau gerhana matahari, yaitu sampai matahari mulai nampak kembali dari gerhana, atau dengan tenggelamnya matahari. Nah, jadi kalau matahari nih ya, matahari itu gerhananya umpama di sore hari. Umpamanya terjadi gerhana matahari di sore hari. Anggaplah sekarang berapa ya maghribnya? Jam 6.33 ya, atau jam 6 berapa itu? Jam 6, anggaplah setengah 7 maghrib sekarang kan ya. Terjadi gerhana itu umpama di jam 6.25. Jam 6.25. Nah, berakhirnya sholat gerhana itu dengan dua cara. Satu, dengan hilangnya gerhana secara total. Dua, kalau terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, walaupun mataharinya itu masih, kata para ahli, masih ada gerhananya, tapi matahari sudah terbenam, maka tidak disunahkan lagi sholat gerhana. Nah, jadi dengan dua cara tadi, apa ya? Gerhananya hilang secara total, kembali secara normal mataharinya, atau matahari terbenam. Kalau terbenam, selesai sudah waktu daripada pelaksanaan sholat gerhana. Lanjut. Kalau gerhana bulan, yaitu sampai bulan mulai nampak kembali atau dengan timbulnya matahari. Nah, kalau bulan dengan
nampaknya bulan kembali. Kalau sudah nampak, habis sudah gerhananya. Atau yang kedua, dengan timbulnya matahari. Umpama gerhana bulan terjadi setelah subuh. Setelah subuh. Para ahli mengatakan akan terjadi gerhana bulan di jam berapa, Pak? Setengah 6, Pak. Setengah 6. Nah. Walaupun setelah salat subuh kita boleh sholat gerhana. Nah, hilangnya gerhana ini maksudnya berakhirnya pelaksanaan sholat gerhana tadi dengan dua cara. Satu, dengan timbulnya bulan kembali, atau dengan timbulnya matahari. Kalau sudah timbul matahari, selesai juga gerhana bulannya. Walaupun dikatakan ini masih terjadi gerhana bulan, tapi kalau sudah matahari timbul, berarti gerhana bulan juga selesai. Udah dipaham kira-kira? Apa lagi sambungannya? Habis. Baik, cukup dulu ya. Saya ini lagi nggak enak badan ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Nggak ada. Baik, cukup dulu. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.